Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di channel Arizi. Hari ini gue akan membahas penipuan yang mengatasnamakan pohon dana ya. Penipuan yang mengatasnamakan menjiplak menyerupai pohon dana. Sebelum gue melanjutkan videonya, gue sarankan buat kalian untuk tonton videonya hingga full guys ya. Jadi jangan cuma nonton lihat judulnya habis itu nanya, jangan gitu guys ya. Karena semua pertanyaan yang biasanya diajukan itu udah ada jawabannya di video ini. Pohon dana yang asli itu ada di Play Store dan di App Store guys, dan websitenya ada itu di Google. Kalian boleh searching saja. Dan pohon dana yang gua bahas ini adalah aplikasi yang menawarkan pinjaman lewat telepon dan mengirimkan chatting ya via WhatsApp. Kurang lebih contoh chattingnya seperti ini ya. Dia mengirimkan tabel pinjaman berserta dengan link aplikasi yang harus kalian download di luar Play Store dan App Store. Setelah kalian download, kalian akan diminta untuk registrasi nomor handphone dan juga memasukkan kode pengundang guys ya. Setelah selesai registrasi nomor telepon, maka tampilan awalnya kurang lebih seperti ini. Dan di sini tertera nominal pinjaman berserta dengan tenornya ya. Tenornya hingga sampai 36 bulan. Dan maksimal pinjaman hingga sampai 500 juta guys. 500 juta ya, setengah miliar itu bos. Setelah itu kalian akan diminta untuk mengisi data, registrasi data KTP dan terakhir bank. Dan nantinya uang yang kalian pinjam itu akan masuk di dompet aplikasi ya. Jadi uang yang kalian pinjam nantinya akan masuknya di dompet aplikasi guys ya. Jadi bukan masuk ke nomor rekening kalian ya, melainkan masuknya di dompet aplikasi. Kenapa begitu? Karena ini adalah modus awalnya guys. Setelah kalian ingin mewithdraw atau menarik uang yang ada di dompet aplikasi, tampilannya justru kurang lebih seperti ini. Seandainya kalian mengajukan nominal 50 juta, maka saat withdraw tertera nominalnya 50 juta. Kalau 30 juta ya tertera nominalnya 30 juta. Kurang lebih seperti itu ya. Dan di sini kalian akan diminta untuk memasukkan PIN atau kata sandi penarikan guys ya. Untuk mendapatkan password atau PIN kata sandi penarikan, kalian harus menghubungi customer service guys. Dan nanti kalian akan dialihkan ke WhatsApp guys. Setelah itu nanti pihak customer service akan memberikan ya semacam perjanjian bla 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 segala macam. Dan pada intinya untuk mengajukan pinjaman di aplikasi ini kalian akan diminta deposito awal 10 hingga 15%. Dengan alasan untuk kesanggupan membayar cicilannya nanti atau sebagai pembuktian finansial kaliannya. Ya, jadi itu deposito pertama. Setelah kalian berikan deposito pertama, maka kalian nanti akan diminta deposito kedua. Dengan alasan nomor rekening yang kalian masukkan salah. Walaupun nomor rekening kalian nantinya sudah benar, memang sengaja mereka ganti, mereka rubah, mereka salahkan. Supaya apa? Supaya mereka dapat duit lagi. Nanti kalian akan diminta deposito kedua dengan nominal yang lebih tinggi, yaitu 20 hingga 30% dari nominal pinjaman. Jadi semakin tinggi nominal pinjaman yang kalian ajukan, maka uang yang akan kalian keluarkan untuk deposito itu semakin besar guys. Ya, nomor rekening kalian nantinya akan diganti, NIK, ektp dan data-data lainnya nanti akan diganti di aplikasi ini guys. Jika kalian tidak ingin melanjutkan atau membatalkan pinjaman, maka kalian justru terkena denda penalti. Dendanya sesuka-suka mereka. Mereka mau ngasih 6 juta kek, minta 8 juta kek. Setelah itu mereka akan mengatakan kalau mau dibatalkan silakan datang ke kantor membawa materai 10.000 katanya. Dan di sini gue kasih tahu guys ya, bahwa lokasi mereka saat ini itu bukan di Indonesia.
melainkan di luar negeri, masih di negara seputaran Asia juga, dekat dengan Filipina. Jadi mereka nggak ada di Indonesia ya untuk aplikasi pohon dana palsu yang gue bahas ini. Kalau pohon dana yang asli memang ada di Jakarta ya. Dan mereka nantinya akan minta untuk polis asuransi segala macam. Sementara uang yang kalian ajukan nggak akan pernah cair. Kenapa? Karena ini penipuan. Karena seharusnya gini guys ya, aplikasi apapun namanya, ketika kita mengajukan pinjaman harusnya kita yang dapat duit, bukan kita yang transfer, bukan kita yang bayar ya. Jadi jangan kita minjem terus kita yang ngirim, kita yang bayar, kita yang transfer, itu namanya kebalik. Berarti aplikasi ini yang minjem ke kalian gitu. Ya jadi nanti deposito yang mereka minta itu nggak akan ada habis guys. Jika lo turutin terus lo bakal kena belasan juta ya, seperti aplikasi-aplikasi lainnya. Gue punya 3 channel YouTube guys. Dan memang untuk membahas penipuan mereka ini nggak ada habisnya. Dari 2021 gue bahas mereka ini. Dan mereka tuh hanya ganti-ganti nama aplikasi, hanya bisa menjiplak-jiplak aplikasi yang udah ada gitu. Untuk mempermudah menipu calon korbannya. Dan untuk masalah data guys, data kalian gimana? Data kalian insya Allah aman. Data kalian insya Allah aman. Kenapa? Karena data kalian nggak akan bisa mereka salah gunakan untuk ngajuin pinjaman online lain sama mereka. Nggak akan bisa guys. Kenapa? Ada permuk, ada verifikasi wajah. Jadi jangan takut masalah data. Insya Allah aman ya. Dan untuk masalah ini, auto debit atau pemotongan uang di ATM secara otomatis itu hoax. Nggak ada aplikasi pinjaman online yang bisa melakukan auto debit atau pemotongan otomatis uang di ATM kecuali bank. Kalau lo nginjem duitnya di bank, ngajuin KUR atau KTA di bank, maka biasanya pelunasannya auto debit. Ya, kalau aplikasi itu nggak ada yang bisa, guys. Aplikasi pinjol apapun itu nggak ada yang bisa. Kecuali bank ya. Bank dan beberapa aplikasi yang memang legalitasnya jelas, tujuannya jelas, yang pasti bukan pinjol ya. Terus bagaimana untuk menghadapi mereka? Untuk menghadapi mereka gampang sebenarnya. Cukup kalian blokir nomornya. Jangan ladenin chatting-chattingnya guys. Ancaman-ancamannya biarkan saja, abaikan. Intinya lo cuekin, lo abain, itu aja sih. Mereka nggak akan datang ke rumah guys. Gua jamin 1000% itu. Masalah surat-surat gimana? Surat OJK, surat BI, surat dari bank, itu semua palsu guys. Itu semua mereka yang bikin sendiri. Nggak ada legalitasnya. Jadi jangan pernah takut. Gua sarankan jika dihubungi lagi, lo blokir nomornya. Dan jangan diladenin chatting-chattingnya. Mereka nggak bisa sebar data lo ke kontak HP, nggak bisa. Ini aplikasi ecek-ecek guys. Nggak bisa ya. Uang juga 1000% aman di ATM ya, dari aplikasi ini tapi ya, itu aman 1000%. Oke, cukup sekian informasinya, semoga bermanfaat. Buat korban yang sudah deposito ya, gue ikut prihatin. Yang pasti uang lo nggak akan bisa balik lagi walaupun lo lapor polisi sekalipun. Jadi saran gue diikhlaskan saja buat pembelajaran kedepannya supaya lebih baik lagi. Gue akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat malam.